Perkenalkan, nama saya Damero Christian Hutagalung. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan, Stambuk 2018. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kurs atau valuta asing, dan inflasi. Satu, pertumbuhan ekonomi. Dampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian dunia sangatlah dahsyat, termasuk Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, seperti Singapura yang mengalami minus 2,2%, Hong Kong minus 8,9%, Uni Eropa minus 2,7%, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8%. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi yang sebesar 0,53%. Hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga menjadi meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 juga turun, hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% bila dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK, kata Ani, memperkirakan pertumbuhan Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Pertumbuhan ekonomi kita berdasarkan asesmen yang tadi kita lihat memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%. Bahkan dalam skenario-nya yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4%. 2. Kurs atau valuta asing. Pandemi COVID-19 atau virus corona berdampak terhadap kurs rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sangatlah melemah. Pelemahan ini menjadi sorotan banyak pihak di tengah pandemi global ini. Pakar ekonomi dari Universitas 11 Maret Surakarta, Riwi Sumantio sangat prihatin terhadap melemahnya nilai rupiah karena sudah menyentuh angka Rp16.000. Nilai tukar ini merupakan yang terlemah dalam 5 tahun terakhir. Hingga saat ini, kurs rupiah terhadap US dollar terus mengalami pelemahan. Berdasarkan kurs rupiah terhadap US dollar yang diakses dari laman Bloomberg pada Jumat 20 Maret tahun 2020 adalah sebesar Rp16.037 per US dollar. Sebuah lonjakan yang cukup drastis dibandingkan dengan nilai tukar pada awal Maret ketika Indonesia belum terdeteksi pandemi COVID-19. Melemahnya rupiah ini akan membawa banyak dampak terhadap roda perekonomian di Indonesia. Barang-barang yang berasal dari luar negeri akan melonjak harganya. Korporasi atau perusahaan yang menggunakan bahan baku impor akan berkurang keuntungannya karena harga bahan baku yang mahal. Perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dolar juga akan merugi karena bunga dan pokok utangnya harus dibayar menggunakan dolar. Jika tidak berangsur membaik, ke depan akan muncul kemungkinan-kemungkinan buruk seperti PHK dan pengangguran akan menjadi momok bagi bangsa ini. Jika bahan baku atau barang yang didapat merupakan impor, maka akan berdampak pada harga jual. Berarti untuk menutup biaya produksi, maka harga jualnya harus naik. Ketika naik, apakah daya beli masyarakat ada? Jika daya beli masyarakat rendah atau bahkan tidak ada, maka barang tersebut tidaklah laku. Inilah yang akan mempengaruhi pergerakan ekonomi kita. 3. Inflasi. Berdasarkan hasil rilis BPS atau Badan Pusat Statistik, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April tahun 2020 tercatat 0,08% MTM atau sebesar 2,67 year on year, lebih rendah dari perakiraan Bank Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut juga memengaruhi perakiraan inflasi pada saat Ramadan dan Idul Fitri yang lebih rendah daripada data historisnya. Bank Indonesia meyakini sampai dengan akhir tahun 2020, inflasi akan terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3 kurang lebih 1%. Kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun rupiah. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kartu sembako, dan beras sejahtera. Kementerian, lembaga, dan Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk ke katalog elektronik. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Demikianlah hasil pembahasan kita dalam video ini, yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang berkenan di hadapan saudara, mohon dimaafkan. Jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih.